Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dari atas mimbar yang mulia ini, setelah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, maka kita ingin saling menasihati diri satu sama lain, yaitu dengan satu nasihat yang agung, nasihat orang-orang yang terdahulu dan yang akan datang, nasihat para nabi yang mulia, ala wa huwa taqwa, nasihat untuk kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya iman dan takwa, yaitu dengan melaksanakan seluruh perintah yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita dan menjauhi seluruh larangan yang Allah Subhanahu wa taala larang untuk kita lakukan. Tidak lupa pula di hari Jumat yang mulia ini, begitu pula hari-hari yang lainnya, hendaknya kita banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, begitu pula kepada para sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ketika kita menjadikan diri sebagai para penuntut ilmu, dan memang sejatinya kita semua adalah penuntut ilmu sampai akhir hayat, tidak hanya saja santri-santri yang sedang belajar di pesantren, termasuk kita yang tidak berada di lingkungan pesantren atau tidak berada di dalam sebuah lembaga pendidikan belajar secara intensif, kita semua adalah penuntut ilmu. Karena kewajiban menuntut ilmu sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, dan ini berlaku sampai akhir hayat. Sebagaimana ucapan para ulama yang sering kita dengar, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi.
Tuntutlah ilmu dari sejak buayan sampai ke liang lahat. Sebuah nasihat untuk penuntut ilmu, yaitu penuntut ilmu agama, penuntut ilmu syar'i. Jika kita menginginkan untuk diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk diberikan kefahaman yang benar di dalam mempelajari ajaran-ajaran Islam, maka kita harus membekali diri dengan sifat yang mulia, sifat yang agung, yaitu sifat takwa. Bekalilah diri kita dengan takwa yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah sebaik-baik bekal untuk kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ketika kita mengharapkan agar memperoleh ilmu, memahami permasalahan-permasalahan agama yang sedang kita pelajari, maka kita harus perbagus ketakwaan kita kepada Allah. Niscaya Allah akan berikan ilmu kepada kita. Niscaya Allah akan anugerahkan kepada kita kemudahan di dalam memahami syariat-syariatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal, "Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepada kalian furqana, yaitu pembeda antara yang hak dan yang batil, di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilmu yang dengan ilmu tersebut kita akan dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Muhammad ibn Ishaq, yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya fasl, pembeda antara yang hak dan batil. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepadanya, yaitu berupa ma'rifah, pengetahuan yang dengannya dia akan dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Bahkan bukan hanya itu, Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ikhwati rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah." Dan bertakwalah kalian kepada Allah, maka niscaya Allah akan mengajarkan kepada kalian. Maka niscaya Allah akan memberikan ilmu kepada kalian. Ayat ini begitu sangat jelas sekali menunjukkan kepada kita bahwa di antara sebab terbesar seseorang memperoleh ilmu dari Allah Subhanahu wa taala yaitu ketakwaan kepadanya. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala belum mengatakan di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya pada hatinya. Dengan cahaya tersebut dia akan dapat memahami perkara agamanya. Jadi ayyuhal ikhwah, tidak ada alasan lagi bagi kita untuk berleha-leha, bermalas-malasan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ketaatan, pendekatan diri kepadanya. Dan waspada pula ya dari perbuatan dosa dan maksiat. Ya, karena ini merupakan salah satu bentuk kedurhakaan. Ini adalah bentuk pelanggaran yang harus kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, justru malah sebaliknya. Hati-hatilah, boleh jadi keluhan yang selama ini kita rasakan berupa kesulitan menghafal, kesulitan memahami materi, kesulitan untuk belajar, menuntut ilmu agama, boleh jadi itu semua karena memang tidak adanya sifat takwa pada diri kita. Boleh jadi itu terjadi karena adanya dosa yang telah kita lakukan atau yang biasa kita lakukan. Hindarilah itu semua agar Allah Subhanahu wa taala memberikan cahayanya kepada kita sehingga kita dapat memahami materi-materi pelajaran agama dengan mudah.
Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah dikisahkan, ya, dan disebutkan dalam sebuah bait, beliau pernah mengalami suatu masalah, ya, berupa hilangnya hafalan ilmu yang beliau miliki dikarenakan dosa yang pernah beliau lakukan. Pernah suatu saat beliau rahimahullah ta'ala tidak sengaja melihat bayang-bayang wanita. Bayangnya bukan melihat wanita, tapi melihat bayang-bayang wanita lalu dipikirkan. Ternyata efeknya apa? Ya, hilanglah hafalan beliau. Lalu beliau tuangkan dalam sebuah syair yang begitu sangat populer. Syakautu ila waqi'an an suhil hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa'lam bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yu'tahu 'asiyan. Aku mengeluh kepada Waqi, kata Imam Syafi'i. Siapa Waqi? Gurunya. Tentang buruknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, maka gurunya ini ya memberikan petunjuk kepadanya untuk meninggalkan maksiat. Fa'lam bi anna al-ilma nurun, ketahuilah sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan berikan kepada pelaku maksiat, kepada pelaku dosa. Oleh karenanya ayuhal ikhwah, jika kita menginginkan untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat, kefahaman di dalam memahami materi-materi agama, serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mengamalkan ilmu tersebut, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan memperbanyak ibadah, ketaatan, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan menjauhi segala bentuk perbuatan dosa dan maksiat, baik itu dosa kecil ataupun dosa besar. Bahkan kalau perlu perkara mubah yang bisa mengantarkannya dalam perbuatan dosa, hendaknya itu semua dijauhi. Ini adalah sebuah syarat mutlak, sebuah sifat wajib yang harus ada pada setiap diri penuntut ilmu. Mudah-mudahan khutbah Jumat yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwati rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di khutbah yang kedua ini sekali lagi khatib mengingatkan kepada diri pribadi dan jamaah sekalian untuk kita banyak bertakwa, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Karena dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan banyak keutamaan. Di antaranya berupa jalan keluar dari segala kesulitan, dari segala permasalahan. Selama ini mungkin ada di antara kita yang mengeluh sulit menghafal, ya, sulit secara ekonomi, secara finansial. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala pernah bersabda di dalam Al-Qur'an, pernah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar dari setiap masalah, dan akan memberikan kepadanya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi takwa merupakan sebab segala keberuntungan, segala keutamaan, segala kebahagiaan, dan merupakan solusi dari setiap permasalahan yang dialami oleh kita. Begitu pula kami mengingatkan pada diri pribadi dan jamaah sekalian di hari Jumat yang mulia ini, untuk kita banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau pernah bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi ashra." Barang siapa yang bersalawat kepadaku sebanyak 1 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah dan ucapkanlah salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma hdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu wasallam wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Qumu ila salatikum. Al Yusra TV, menuntun umat dengan ilmu.